Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampurasun. Daramang sadayana. Sehat semuanya ya, nggak ada yang batuk-batuk, engap-engap nggak ada. Alhamdulillah. Corona COVID sudah selesai, mudah-mudahan nggak bakal datang lagi ke Bojong Soang. Amin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, sesepuh-sesepuh semua, tokoh-tokoh yang ada di Masjid Al Istianah ya, Ketua RW, Ketua RT, Ketua DKM, kesepuhan saudara yang saya hormati. Semoga jumpa kita ini Allah ridho. Amin. Ibu, Bapak, tepangkeun, campur nya nyaros nanya. Nama saya Agung Yan Susan. Tolong jangan panggil saya Susan ya. Maunya jenggotan Susan. Nah, hari ini tadi sudah diperkenalkan. Saya Agung, kegiatan ngasuh pesantren di Bahana Cendikia, juga ada amanah lainnya. Nanti insya Allah kajian kali ini mungkin ada seputar agama, juga ada isu sosial dan pembangunannya. Karena sampai saat ini Allah memberikan amanah kepada saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing terkait isu-isu sosial yang terjadi di Kabupaten Bandung ini. Nah, datangnya saya ke sini, saya ingin menyampaikan satu kabar baik untuk antum semua. Ada satu kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Tolong didengarkan Bu Pak. Saya bawa kabar baik, dan kabar baik tersebut ialah insya Allah yang duduk di kajian ini, kita semua insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, dari mana? Kok si Pak Agung so tahu banget kita semua bakal masuk surga? Kata Nabi Muhammad, gak ada yang sholawat ini. Kata Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga Bu Pak. Itu yang bilang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Apakah mungkin Nabi Muhammad bohong? Julukannya aja Al-Amin, sifatnya As-Siddiq, dan itu pun dari Allah juga ilhamnya. Apakah mungkin Allah bohong dengan janji tersebut? Gak mungkin. Yang tukang bohong mah kita manusia, apalagi politisinya. Naudzubillah, kalau saya politisi yang tukang bohong, naudzubillah. Cuma itu janji dari Allah untuk kita semua yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Dan saya yakin yang duduk di sini semua itu selalu berzikir dan meyakini kalimat tersebut. Insya Allah. Itu kabar baiknya Pak Bu. Cuma pertanyaannya, jangan sampai yakin tuh dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yakin lisan mah yakin, hati teh yakin. Bagaimana ketika hati kita tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah? Ketika kita sakit, kita yakin sembuh teh ku dokter. Ketika kita ingin kaya, ingatnya bos. Ketika kita butuh bulanan, ingatnya suami. Ketika kita ingin anak soleh, ingatnya ustaz di pesantren. Makhluk. Ketika hati kita banyak meminta, banyak berharap kepada makhluk, maka kalimat la ilaha illallah itu cacat. Jangan sampai kita nggak jadi. Apalagi kalau kalimat la ilaha illallah tadi ternodai oleh dosa-dosa musyrik. Dia sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti. Dia ngapasantrenkan anaknya, ngapasantrenkan. Tapi ketika dia berdagang, dia pakai penglaris misalnya. Contoh, ini kisah nyata. Ini nggak di sini ya, di luar Jawa Barat. Ada tukang bakso, pengen sukses. Gak ada di sini insya Allah. Saya yakin insya Allah, mudah-mudahan yang di Jawa Barat tidak ada. Tapi ini beritanya masuk berita tapi di luar Jawa Barat. Ada tukang bakso, dia pengen dagang. Akhirnya dia datang ke dukun. Kata dukunnya, Pak, Bapak tuh diam di tempat sana, di gua sana, tapak sekian hari, diam di sana, pakai celana dalam. Pakai naon? Kolor, cangcut. Kalau ke bahasa naon Sunda ya, dicangcuters kayak gitu. Pakai celana dalam.
Beres dari sana, buka celana dalamnya, jangan dicuci katanya. Masukin ke wajan tempat bikin bakso, Bu. Udah biarin kuahnya begitu aja. Dijeblosin masuk ke bakso, didagangkan ke baturna. Laris. Tapi dia akan sholat percuma nol karena dia bersiasat dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kasus lainnya, masih banyak masyarakat hayang gelis, hayang glowing. Aduh, skincare mah lila, cantang tuh mahal nih can jadi cantang tuh gelis. Nggak usah orang mah make susuk weh, datang ke dukun misalnya yakin make jimat segala rupana. Hal seperti itu. Kemudian kebiasaan anak muda, mohon maaf, sering percaya dengan ramalan-ramalan zodiak, itu nggak ada itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak tahu tentang hal yang goib. Lah ini datang ramalan-ramalan. Nah, hati-hati jamaah. Zaman sekarang ini harusnya kita sudah dapat kunci surga, malah rusak dengan hal-hal seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus perkuat kembali, meminta kita kepada Allah, berharap kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Saya jadi anggota dewan banyak curhat warga, Bu Pak. Pak Agung, jalan abi rusak. Pak Agung, BPJS abis CF. Pak Agung, hutang bank emok can kabayar. Pak Agung, ya pinjol kumaha. Pak Agung dan lain sebagainya. Boleh kita berharap kepada bupati ketika kita butuh jalan bagus, tapi ingat, bupati benghar tuh, saya nanya. Bupati benghar tuh? Allah lebih benghar. Gubernur kaya, kuat, Allah lebih kuat. Presiden hebat, Allah lebih hebat. Maka mari kita biasakan meminta segala sesuatu dari yang kecil sampai besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kabar baik pertama yang ingin saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ikrar la ilaha illallah kita terjaga sampai mati sehingga kita semua masuk surga. Amin. Tapi tolong dipahami, masuk surga ada 2 jalan. Ada berapa jalan? 2. Ini tolong diingat-ingat, nanti saya ada kuis berhadiah ya. Mau hadiah? Mau? Nah, nanti dengerin ya ceramahnya ya. Masuk surga itu ada 2 jalan. Berapa jalan? Jalan yang mudah, jalan yang susah. Jalan yang apa? Dan jalan yang susah. Emang ada masuk surga susah? Ada. Dia masuk surga tapi ketika dia meninggal, dia menjadi orang yang fasik. Apa itu fasik? Dia muslim, sholat, zakat, puasa Ramadan, tapi dia mati membawa dosa. Itu fasik. Dia mati membawa dosa gibah. Dia mati gak mau bayar utang. Dia mati zolim kepada tetangga. Dia mati makan haknya orang lain. Dia mati balik di masjid pakai sendal batur. Contoh. Dia mati membawa dosa di alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat, rungsing Bu Pak. Akhirnya dicuci lah di alam kubur. Ada dalam kitab Muntakhab Hadis disebutkan, tapi saya diskusi dengan kawan saya ini memang hadisnya lemah, mohon maaf. Salah satu bentuk siksaan alam kubur harusnya kita ngeri nih. Jadi ini surga, ya alam kubur kan ya jauh kan ya. Di alam kubur katanya Bu Pak, di sana itu salah satu bentuk siksaannya akan didatangkan 70 ular warna hitam berbisa mematuk dia sampai nanti hari kiamat. Ada yang pernah dipacok orang tadi dia? Nggak ada, jangan ya. Yang bisanya itu kalau turun ke permukaan tanah di bumi, di planet bumi, gak ada tanaman yang bisa hidup. Bayangkan, kacepet pantauan orang cerik, kok mau dipacok orai 70 lagi. Dan dia akan menjerit, jeritannya terdengar beratus-ratus kilometer. Yang bisa dengar jeritan siksa kubur cuma hewan dan tanaman. Jin dan manusia gak bisa dengar Pak. Kalau kita bisa dengar siksa kubur, soleh tah. Datang ke kuburan aja, naon disiksa, oh soleh langsung pasti. Betul. Kemudian siksa lainnya digencet oleh tanah kuburan sehingga tulang rusuknya bersilangan. Kita nggak tahu kuburan-kuburan ini apakah mereka mendapatkan nikmat atau siksa. Naudzubillah, semoga orang tua kita, leluhur kita mendapatkan nikmat kubur. Amin. Begitu Bu Pak. Tuh disiksa di alam kubur, dibangkitkan benang huru hara kiamat. Dibangkitkan dalam keadaan ada konon katanya daging mukanya itu copot gara-gara dia nggak mau kerja ketika muda padahal bisa kerja. Ada yang perutnya dalam satu riwayat membesar, sebesar rumah isinya kalajengking dan lain sebagainya. Ada yang kepalanya di tanah, kakinya di atas. Disiksa deh tah di padang mahsyar teh sambil nunggu dihisab, kehausan, tersiksa, tenggelam gara-gara keringat lautan.
Kemudian ketika hisab diperpek dicarikan ku Allah. Kemudian ketika dia kausan gak dapat dari telaga Kausar air dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dia masuk surga, ketika dia mau masuk surga, keheula. Dosanya timbangannya lebih banyak. Tapi kan saya sholat, tapi kan saya masih ke anak yatim, tapi kan saya bersedekah. Dosa kamu lebih banyak. Gejebur heula ka neraka. Transitlah di neraka. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia, bos. Jangan kayak orang Yahudi, baiklah ke neraka heula sehari, ujung-ujungnya kan masuk surga. Jangan. Disiksa heula di neraka, diperak-pek nepikeun hideung gosong, naik ke atas, masuk surga, dicuci di 5 sungai, baru dia masuk surga. Mau masuk surga seperti itu? Jangan mau. Makanya kalau berdoa itu harus yang komplit. Ya Allah, masukkan saya, ibu bapak saya, keluarga saya ke surga tanpa azab. Itu masuk surga yang susah. Halo? Sulit. Tapi ada cara kedua, masuk surga yang mudah. Masuk surga yang Masuk surga yang mudah, meninggal gak bawa dosa, tobat, husnul khotimah, masuk kubur, dikasih nikmat kubur, dibangkitkan, dikasih naungan, dihisab, selamat, dapat telaga Kausar, di yaumul mizan, pahalana banyak, masuk ke sirot, seperti cahaya larinya, langsung masuk surga, enak. Masuk surga pintu mana wae masuknya bebas. Mau gak masuk surga tanpa azab seperti itu? Mau masuk surga tanpa azab? Ada caranya, saya mau kasih tahu. Dan ini kabar baik kedua yang ingin saya sampaikan. Kabar baik kedua, ini ada hadis dari Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seorang muslim berjalan kaki memaksakan diri ke dalam suatu majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Artinya apa? Ngaji. Kalau mau masuk surga, ngaji. Halo? Qadarullah biidznillah, ini yang di sini lagi ngaji. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan jadi jalan mempermudah masuk surga. Apa logikanya kalau ngaji masuk surganya gampang? Ada. Kalau kita ngaji, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita ngaji, tahu mana amalan yang ringan, pahalanya besar. Kalau kita ngaji, kita tahu bagaimana cara kita mendapatkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Dan itu perlu ilmu. Tepatnya ilmu agama. Ilmu agama. Ibu pergi ke terminal. Di terminal naonnya? Ibu pernah ke terminal Banjaran ya, Bu? Pak, di Banjaran itu ada angkot ke Tegalega ke Soreang. Tegalega warna kuning, Soreang warna biru. Saya datang ke sana. Saya mau ke Soreang, mau ke Soreang. Aduh, angkot yang mana ya? Saya nggak tahu. Naik nu koneng weh. Twing. Perginya ke Tegalega. Nepi teh ke Soreang. Begitu juga dengan surga. Kita harus tahu angkot nu mana nu ke surga teh. Teman yang mana yang bisa ngajak kita ke surga? Calon minantu mana yang bisa bawa kita ke surga? Tempat mana yang bisa membawa kita mendekat ke surga? Diskotik? Tempat zina? Tempat mabok? Lah, itu semua yang saya sebutkan marayar kabeh mahal, Bu Pak. Kecuali di dia ya, ada nggak di sini yang ngaji bayar di tiket gitu ku ketua DKM? Nggak adanya, pasti gratis. Nah, oleh karena itu pesan saya dari Agung Yan Susan yang datang di sini ngaji. Pak Agung, abi kan geus kolot atuh, kumaha ngaji. Pak Agung, kan anak saya udah ngaji, saya nggak perlu ya ngaji sampai mati ngaji, sampai sakaratul maut kalau bisa ngaji. Halo? Kalau mau masuk surganya mudah. Dan keutamaan menuntut ilmu seperti ibu bapak di sini ini ada lagi. Apa? Kata Allah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk yang mengaji. Kemudian dalam hadis Arba'in disebutkan dari karya Imam An-Nawawi, akan datang malaikat penyampai rahmat datang ke sini dan memberikan rahmat Allah kepada kita semua. Kemudian disebutkan kembali ikan-ikan di lautan yang jumlahnya miliaran mendoakan orang-orang yang sedang mengaji hari ini. Dan juga disebutkan kembali bahwa orang yang mengaji itu digugurkan dosanya ketika dia membaca
doa kifaratul majelis. Bonusnya banyak. Sok yang ngaji kararia, kalau fokus dengar ceramah, pasti poho jeung hutang. Pasti lupa dengan masalah kehidupan. Betul? Karena disinilah tempat kita mengaji dan berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Banyak keutamaan. Jadi jangan gara-gara iya mah aya acara khusus saya baru datang. Jangan. Kalau ada pengajian rutin, datang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Ibu bapak, terkait ilmu agama, saya sering mengkampanyekan ke desa-desa Bandung Selatan, Timur, Utara, ngaji. Dan ingat, yang dimaksud dengan ilmu, betul. Ilmu dunia penting, jangan putus sekolah. Tapi ilmu agama lebih penting. Wallahi ilmu agama lebih penting.